Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dewan Hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya menurut Badan Pusat Statistik per 31 Januari 2023 tercatat mencapai 273 juta jiwa, terdiri dari sekitar 17.000 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa dengan 6 agama yang diakui, serta terdapat 2.161 adat istiadat yang dilansir menurut data Aliansi Masyarakat per 9 Agustus 2022. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia, yakni mencapai 715 jenis bahasa menurut data Etnologo. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan dalam Islam tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, keturunan, dan prestise. Tapi penghargaan dalam Islam didapatkan berdasarkan amal dan prestasi. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. 'Arafu. 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 'Arafu.
lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut diturunkan berkenan dengan Abi Hindun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh kaum Bani Baidah untuk mengawinkan salah seorang wanita mereka dengannya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan maula-maula kami?" Maka turunlah ayat tersebut yang berkenan dengan peristiwa itu, yang menegaskan bahwa Islam tidak memandang perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Dalam segi ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan kalam khobar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis dan sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubahammad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak mereka yang bernama Abi Hindun. Saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita rela hadirin bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita dengan linangan air mata, cucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada. Ini kita hancurkan hanya karena kebicikan kita dalam memaknai keberagaman. Tidak saudaraku, tidak saudaraku, tetapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk kehidupan masyarakat yang satu, damai, rukun, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang berperang demi kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Dewan Hakim serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah mengisyaratkan agar saya, saudara, dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang untuk bercerai-berai sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini yang berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Sampai-sampai tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, terdengar suara pertentangan kedua suku tersebut. Mereka terus terlibat dalam bentrok fisik dengan cara-cara jahiliyah. Lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang kuat dan maju adalah bangsa yang selalu bersatu. Sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu berseteru.
Hadirin, sedih hati ini ketika melihat akhir-akhir ini realitas menunjukkan terkadang cuma karena perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok lantas putus silaturahmi, berjuang saling kafir mengkafirkan, saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Nauzubillahi min zalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara? Bukankah sesama mukmin itu ibarat satu bangunan? Bukankah sesama insan beriman itu ibarat satu tubuh? Jikalau satu sakit, maka yang lain harus merasakan derita. Oleh karena itu hadirin, mulai detik ini kita betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan. Namun dengan perbedaan kita harus saling menghargai dan saling melengkapi. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam syair singkat berikut ini. Tanah airku Indonesia, kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai semua, mari satukan langkah agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai semua harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Allahu Akbar. Sebagai penutup dari syarahan Al-Quran ini dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai di republik yang kehidupannya multikultural ini, caranya adalah menetapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah. Bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin Tuhan NKRI akan lestari dan Indonesia akan jaya dengan keragamannya. Amin. Allahumma amin. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiqi wal hidayah, warridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.